Operet Bobo kembali akan mementaskan sebuah lakon berjudul Pangeran Katak dan Putri Impian pada tanggal 1 dan 2 Juli, bertempat di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Pangeran Katak diperankan oleh Baim Wong, sementara Laudia Cynthia Bella berperan sebagai Putri Impian. Uniknya keduanya sama-sama belum pernah mencicipi panggung operet, padahal keduanya mendapatkan peran sebagai pemeran utama. Baim bahkan rakyat. Kalau kita bicara teknologi, sebaiknya teknologi yang bisa diaplikasi di sini. Ya, jangan teknologi di sana memang dia bisa jual murah, tapi setelah mereka pulang, tuh bule-bule pulang, kita nggak bisa bangun lagi, tidak sustainable karena teknologinya kita nggak kuasai. Ya, kalau terjangkau, ini bisa sustainable. Tapi kalau nggak terjangkau, ini sifatnya hanya idealis aja. Kita berikan, udah gitu, mereka juga bengong. Habis itu, so what? Tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau terjangkau, ini kan mereka sendiri bisa mampu untuk membeli rumah yang memang mereka idam-idamkan. Jadi sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia karena banyak konsep-konsep dari luar itu bagus-bagus, tapi bahannya nggak ada di Indonesia. Tentang gempa yang baru saja melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah akan mencemaskan orang-orang yang hanya mencari keuntungan di balik musibah nasional itu. Jangan sampai pada saat kita punya bencana yang pesta itu orang dari luar, ya kan? Mereka jualan teknologi mereka, ngejualan produk-produk mereka. Begitu udah bangun sekian unit, begitu kita bengong lagi karena kita nggak punya skill. Orang-orang kita nggak bisa bangun, makanya rumah sederhana di Indonesia itu melibatkan orang-orang yang lower skillnya tuh hampir 70%-an lebih. Karena apa? Kebanyakan bangsa kita uneducated dan lower skill. Hanya orang tahu gali aja, tahu masang bata aja. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mereka butuh pekerjaan. Bisakah sekarang kita juga melibatkan mereka juga dong untuk membangun rumah tahan gempa itu? Pemirsa, Ira Wibowo sedang menunggu kepastian tanggal pernikahan adiknya Ari Wibowo. Dan entah kapan pastinya yang jelas Ari akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Inge. Bicara soal menunggu, Ira Wibowo juga menunggu kepulangan anaknya yang sedang menuntut ilmu di negeri orang. Dan apakah penantian Ira berbuah jawaban kebahagiaan? Ini dia Gospot. Ibu sudah siap ditinggalkan oleh kamu. Satria pergi ke Belanda hanya untuk menuntut ilmu. Insya Allah, Satria bisa pulang dengan membawa gelar sarjana. Dan bisa membuat ibu dan almarhum bapak bangga. Kisah anak durhaka selalu saja menarik untuk disinetronkan. Sinetron terbaru RCTI berjudul Bukan Salah Bunda Mengandung juga mengangkat tema tentang anak durhaka. Sinetron yang mulai tayang 20 Juni pukul 19 ini diantaranya dibintangi oleh Ira Wibowo, Darius Sinathrya, dan Verlita Evelyn. Sinetron produksi MD Entertainment ini siap mengharu biru penonton Indonesia. Emosi penonton akan dibuat naik turun karena di dalamnya juga ada kisah cinta nan tragis. Sebenarnya kalau ditanya masalah nangis, capek loh nangis itu gitu. Pusing kalau misalnya secara dari saya sendiri kalau saya lagi baca skrip gitu yang saya hitung scene nangis. Aduh, 5 scene nangis gitu. Capek nih nangis mulu gitu. Cuman ya memang di situ mungkin nilai jualnya karena di Indonesia ini sinetron yang makin banyak nangisnya, makin bagus ratingnya. Sinetron tipe seperti ini yang menceritakan mengenai perpaduan tadi ya seperti ceritakan ada anak durhaka, kemudian percintaan, kemudian cultural shock, terus perbedaan budaya itu memang saat ini di RCTI nggak ada, sehingga kita memang tertarik untuk mengambil sinetron Bukan Salah Bunda Mengandung ini untuk menggantikan Bawang Merah Bawang Putih yang sampai saat ini jumlah episodenya udah 108 episode dan pada episode terakhir itu masih di top 20 ya. Kisah tentang anak durhaka memang bukanlah ide cerita baru. Hanya saja jika dikemas dalam alur cerita yang kuat,
Plus dibintangi oleh bintang-bintang yang punya karakter kuat, tak harus papan atas memang, pasti menyajikan tontonan yang memikat. Semua perpaduan itu ada pada sinetron Bukan Salah Bunda Mengandung. Dalam sebuah cerita anak durhaka ini selalu terkandung unsur-unsur yang menarik dan kemudian memberikan pelajaran, mengingatkan orang tentang hubungan antara anak dengan orang tua. Ada program yang ceritanya kuat, kemudian bintangnya kuat, itu akan menjadi poin yang luar biasa. Tapi kalau bintangnya pun bagus, ceritanya nggak kuat, tidak juga akan perform. Nah, dalam sinetron Bukan Salah Bunda Mengandung ini ada pemeran-pemeran misalnya seperti Ira Wibowo ya. Ira Wibowo itu dia selalu sangat pas memerankan kalau menjadi seorang ibu atau orang yang terlunta-lunta gitu ya. Itu pas sekali. Ira Wibowo bermain sangat apik sebagai seorang ibu yang didurhakai anaknya. Ira berperan sebagai seorang ibu yang menunggu kepulangan sang anak. Uniknya dalam kehidupan nyata, kakak kandung Ari Wibowo ini sedang menunggu kepastian dari adiknya. Apalagi kalau bukan tanggal pernikahan Ari Wibowo dan Inge. Ari pasti akan ngomong gitu, kalau menurut Ari saatnya tepat. Jadi bukan hak saya untuk mendahului adik saya. Gitu. Tapi benar ya Mbak Ade? Toh itu sesuatu yang membahagiakan. Untuk apa? Kalau memang sudah mantap, untuk apa diundur-undur, ya kan? Kalau memang jodoh, untuk apa diumpetin? Toh nggak ada kesalahan apa-apa gitu yang Ari dan Inge lakukan gitu. Jadi buat apa diumpetin? Enggak kok, dia pasti akan ngomong. Sebagai kakak, Ira melihat adiknya kini sudah menemukan perempuan yang lama dicari-carinya. Selama ini Ari memang berkali-kali menjalin cinta dengan beberapa perempuan, namun selalu gagal melangkah lebih jauh. Kelihatannya Ari memang dengan tulus lah mencintai Inge gitu. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya bisa dilihat kalau mereka saling tatap itu kayak apa gitu kan, ada ada itunya gitu. Ada pancaran ya. Sinar matanya, Cie. Pemirsa, Baim Wong dan Laudia Sintabela untuk pertama kalinya merambah panggung operet. Dan keduanya akan mendapat peran yang sangat menantang. Oleh karena itu, Baim sempat kebingungan dibuatnya. Seperti apa peran mereka? Pemirsa, inilah Gospot. Operet Bobo kembali akan mementaskan sebuah lakon berjudul Pangeran Katak dan Putri Impian pada tanggal 1 dan 2 Juli bertempat di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Pangeran Katak diperankan oleh Baim Wong, sementara Laudia Sintabela berperan sebagai Putri Impian. Uniknya keduanya sama-sama belum pernah mencicipi panggung operet, padahal keduanya mendapatkan peran sebagai pemeran utama. Baim bahkan sempat maju mundur untuk menerima peran yang ditawarkan kepadanya itu karena merasa kurang pede. Untungnya Baim akhirnya menemukan kepercayaan diri sehingga berani menerima peran menantang itu. Mulainya kalau aku dengan percaya diri pertama. Setelah aku dengar itu pertama aku takut. Aku sampai nolak 3 kali karena aku nggak percaya diri dan aku takut. Setelah aku mikir-mikir dan aku tahu itu Mas Tejo, aku terima. Apalagi ketika aku dengar Bel. Karena aku udah pernah main sama dia dan aku tahu dia belum pernah teater. Makanya aku jadi ada teman kayaknya kita belajar bareng gitu. Laudia Sintabela juga mendapatkan peran yang tak kalah menantang. Laudia yang dalam kesehariannya tampil feminin harus merubah penampilannya menjadi gadis tomboy, bahkan cenderung kasar. Untungnya Laudia pernah mendapatkan peran serupa dalam sebuah sinetron. Peran tomboy baru 2 kali ya. Pertama kali dulu ada sinetron aku yang dulu banget, Juragan Jengkol, sama sekarang. Dan sekarang aku tomboynya tapi lebih kayak tomboy kasar. Kasarnya dalam arti yang ngomongnya tuh yang cepet banget dan dia tuh ngelindungin banget sahabatnya. Teaternya ceritanya lebih ke kayak buat anak-anak bisa, buat dewasa bisa, buat remaja bisa, buat semua golongan tuh bisa banget gitu. Tantangan tak berhenti sampai di situ saja. Meski hari H tinggal 2 minggu lagi, Baim dan Laudia tak pernah sekalipun latihan bareng. Keduanya baru dipertemukan pada saat konferensi pers ini saja. Semoga saja itu bukan pertanda keduanya kini jadi overconfident. Pasti sangat sulit mencocokkan jadwal antara 2 bintang muda yang lagi laris musuh. Betul sekali, itu baru aku mau itu. Jadwal itu nomor 1. Sampai sekarang jujur aja. Aku belum pernah latihan berdua sama Baim. Belum.
Pernah yang dan ada scene-nya schedule banyak bareng. sekali dan kita scene-nya tuh sangat-sangat bagus sekali dan kita mau maksimal tapi kenapa? Aku telepon sama dia, kok kita belum ketemuin ya? Kok kita latihan belum ini ya? Gak ada kayak kayak masih ada 2 bulan waktu lagi gitu. Ini Padahal bener-bener sekali sebentar kita lagi.